Karena itu Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal yang terbaik. Abu Hurairah ini sahabat Nabi, mondok 4 tahun sama Rasulullah SAW, menjadi ahlu suffah, belajar kepada Rasulullah SAW. Beliau pernah meriwayatkan satu hadis. Hadisnya apa? Nabi Muhammad lagi sholat, tiba-tiba ada jin ifrit. Tahu jin ifrit? Jin yang dibangga-banggakan pada zaman Nabi Sulaiman. Ini jin ifrit masuk ke masjid. Jin ifrit masuk ke masjid, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkap jin tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikat dia di dalam masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan dia keluar. Diikat sebentar, kemudian dilepas dan suruh keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Perhatikan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita contoh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku tadinya mau ngikat, kemudian aku mau jadikan dia adalah tontonan bagi para sahabat, kemudian aku ingin jadikan dia apa? Mainan anak-anak kecil di kota Madinah. Ini ifrit mau dijadikan mainan anak-anak kecil. Tapi kata Rasulullah, tapi kenapa kata sahabat? Tapi saya jaga perasaan sahabat saya Nabi Sulaiman. Kenapa wahai Rasulullah? Nabi Sulaiman pernah berdoa, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa Nabi Sulaiman apa? Ya Allah, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang mana kerajaan tersebut tidak akan pernah didapat oleh orang-orang setelahku. Nabi Muhammad SAW takut menyakiti hati Nabi Sulaiman kalau jin yang dibanggakan pada zamannya hanya menjadi mainan atau lelucon bagi anak-anak kecil. Dijaga hati sahabatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah yang dicontoh para sahabat, para tabi'in. Nabi Muhammad SAW pernah diberikan anggur oleh salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah makan 1, makan lagi 2, makan lagi 3, makan lagi 4. Tidak selesai-selesai. Nabi Muhammad SAW tidak selesai-selesai makan sampai habis. Kemudian yang memberi tersebut mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana rasanya ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum kepada orang tersebut. Dia pun pergi senang. Hadiahnya diambil oleh Rasulullah, dimakan sama Rasulullah SAW. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau ini selalunya ya Rasulullah, kalau ada makanan berbagi kepada kami ya Rasulullah. Kenapa ini anggur kamu makan 1, makan 2, sampai habis kamu makan sendirian? Apa kata Rasulullah? Rasanya asam kata Rasulullah. Apa? Rasanya asam. Kalau saya bagi kamu 1 persatu, nanti semua wajah kalian berubah. Kasihan yang ngasih. Rasulullah SAW jaga perasaan orang yang ngasih. Rasulullah SAW begitu pintar menjaga perasaan seseorang. Oleh karena itu dicontoh oleh para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita. Di antaranya Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad menjaga perasaan orang lain. Pernah suatu waktu mau datang masa musim kurban. Imam Haddad kalian tahu? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad. Di sini dibaca Ratib. Dibaca Ratib Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad memiliki kitab yang berjudul An-Nasaihud Diniyah. Punya kitab juga Risalatul Muawanah. Banyak kitab-kitab karangan beliau. Al-Imam Al-Haddad pada zaman beliau, pernah suatu waktu ada seseorang yang mengatakan kepada putranya, wahai anakku, sekarang ini sudah musim kurban. Ayah mau motong kurban. Ini kampaknya sudah siap. Kamu pergi ke suk, pergi ke pasar, dan kamu datang ke Haddad. Haddad itu apa? Tukang besi. Asah ini kampak supaya saya motongnya enak. Datang ke mana? Haddad. Haddad di dalam bahasa Arab artinya apa? Tukang besi. Maka anak kecil ini polos. Diambil kampak tersebut, dibawa ke Al-Imamul Haddad. Bukan dibawa ke tukang besi, tapi dibawa ke Al-Hawi, tempat Al-Imamul Haddad mengajar. Duduk dia sebentar, Imam Haddad masih mengajar. Selepas mengajar, ini anak kecil mendekat kepada Imamul Haddad. Wahai anakku, apa yang kau inginkan? Dia katakan, Imam Haddad, ini ayah saya menyuruh saya untuk memberikan kampak ini kepada kamu. Untuk apa kata Imam Haddad? Tolong diasah karena besok dia mau motong kurban. Kata Imam Haddad, oh terima kasih.
Sini kampaknya. Insya Allah saya akan asahkan, kemudian besok kamu datang lagi, kamu ambil. Maka keesokan harinya bapaknya bertanya kepada anaknya, sudah kamu berikan kepada Haddad kampaknya? Sudah wahai ayah. Nih sekarang ini uangnya, kamu ambil lagi. Mudah-mudahan sudah selesai diasahnya. Diberikan uang, datang ke Imam Haddad. Imam Haddad masih ngajar. Selepas ngajar, anak kecil ini datang lagi. Imam Haddad, apakah sudah? Sudah selesai? Sudah, kata Imam Haddad. Nih kampaknya sudah saya selesaikan, kata Imam Haddad. Ini anak keluarin uang, diberikan uang tersebut pada Imam Haddad. Imam Haddad bilang, enggak perlu uang, ini uangnya kembalikan kepada ayah kamu dan terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih, kata Imam Haddad. Dibawa pulang oleh anaknya. Bilang ke ayahnya, ayah ini kampaknya sudah selesai dan ini uangnya. Loh, hebat banget tukang besi tidak mau menerima uang. Memangnya kamu bawa ke pasar yang mana? Dia bilang, saya bawa ke Imam Haddad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, ulama yang memiliki majlis yang didatangi oleh seluruh orang yang ada di dunia pada masa itu. Dari Maghrib belajar sama dia, dari Syam belajar dari dia, dari mana-mana tempat belajar kepada Imam Haddad. Disuruh ngasah. Ini orang Tarim bingung, ya Allah, kiai besar di kampung saya disuruh ngasah. Ini gimana ini? Bingung di akhir. Apa yang beliau lakukan? Ini bapak cepat-cepat datang ke Al-Hawi tempat Imam Haddad, minta maaf Imam, sesungguhnya anak saya tidak tahu, sesungguhnya anak saya memang ceroboh, sesungguhnya, kata Imam Haddad, tidak apa-apa. Jazakumullah khairul jaza, kata Imam Haddad, terima kasih banyak karena engkau telah memberikan aku pahala setengah daripada pahala kamu. Kamu yang berkorban dan saya memiliki andil di dalam korban kamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini akhlak yang luar biasa yang hilang dari kita. Menjaga perasaan orang, mau ngomong terserah. Rasulullah SAW tidaklah diutus la'anan fahasyan. Rasulullah SAW bukan seorang fahash, dikit-dikit ngomong kotor, dikit-dikit melaknat. Tidak. Bahkan seseorang yang bernama Nuaiman, dia minum minuman keras. Rasulullah SAW cambuk. Kemudian minuman keras lagi. Rasulullah panggil, Rasulullah cambuk lagi. Kemudian dia minum keras lagi. Rasulullah cambuk lagi. Sampai-sampai sebagian sahabat bilang, aduh, ini orang Nuaiman, semoga Allah melaknat dia. Kenapa? Karena dia ini sering menyusahkan Rasulullah, menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Sudah bilang taubat, masih mengulang lagi. Rasulullah marah, muka Rasulullah memerah. Rasulullah mengatakan, la tal'anuh fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Dia ini walaupun maksiat, dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah.